Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada kali ini kelompok 7 ilmu tasawuf akan membahas tentang maqam ma'rifah. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Indra Arif Ramadan, lalu ada Ananda Nur Hussein, Desna Eka Aprilia, dan juga Fitriah Maharani. Pembahasan yang pertama yaitu ada definisi ma'rifah. Kata ma'rifah berasal dari arafa yang artinya itu mengenal. Nah, istilah tersebut bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Nah, dari sinilah maka istilah ma'rifat tersebut muncul. Lalu ada ungkapan dari Zunnun al-Misri, yaitu seorang tokoh sufi pada abad ketiga Hijriah yang dikenal juga sebagai Bapak Tasawuf. Dia mengungkapkan tentang ma'rifah, yaitu araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Nah, ini sungguh perkataan yang tasawuf banget gitu, teman-teman. Kita kenal Tuhan kita itu karena Tuhan juga, karena Tuhan kita juga. Itu dalam banget maknanya. Nah, Zunnun al-Misri ini juga yang pertama kali mempopulerkan istilah ma'rifat ini, teori ma'rifat ini dalam kajian tasawuf. Dan juga sampai saat ini makanya ma'rifat ini masih tampak sebagai trademarknya dalam kajian tasawuf gitu. Nah, selanjutnya ada alasan mendasar konsep dari ma'rifat sendiri. Nah, yang pertama ini, saat awal kehadiran manusia di muka bumi, Nabi Adam alaihissalam membawa pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang segala sesuatu karena diajarkan oleh Allah sendiri kepadanya. Dan ini juga sesuai dalil Al-Qur'an yaitu wa'lamu adama al-asma'u kullaha. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Lalu ada juga lahirnya seorang anak manusia dari kandungan ibunya tanpa pengetahuan apa-apa. Itu juga ada di dalil wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan kamu tidak mengerti apa-apa. Quran surat An-Nahl ayat 78. Dan yang ketiga itu faktor keterbatasan manusia. Nah, karena tiga alasan inilah atau konsep dasar inilah makanya ada istilah ma'rifat. Abu Yazid seorang sufi mengungkapkan bahwa mereka yang telah mencapai tingkat ma'rifah adalah mereka yang dalam batin tidak menghiraukan sesuatu yang ada pada mereka dan bertahan pada apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dilihat yang teman-teman yang di bold bahwa yang telah mencapai tingkat ma'rifah ini adalah orang yang mereka yang batinnya ini sudah tidak menghiraukan lagi apa yang ada mereka, apa yang ada pada diri mereka. Dan mereka hanya fokus dan bertahan dengan Allah gitu. Jadi di ma'rifah ini ketika sudah mencapai tingkatan ma'rifah, seseorang ini tidak akan kembali memikirkan dirinya, hanya yang ada di pikirannya adalah Allah. Lalu dijelaskan juga oleh Qushairi bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 3 alat yang dipergunakan oleh para sufi untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, itu qalb, yaitu alat yang dipakai untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, ruh, alat untuk mencintai Tuhan. Dan yang ketiga, sir, alat untuk dapat melihat Tuhan. Selanjutnya, karakteristik dari ma'rifah. Hakikatnya merupakan pemberian Tuhan berupa cahaya batin dalam diri seorang sufi. Ma'rifah dicapai oleh seorang sufi setelah melewati interaksi yang panjang yang dialami langsung oleh sufi. Ketika seorang sufi mencapai ma'rifah, ia akan berusaha menjadikan dirinya sebagai implementasi dari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Nah, dilihat lagi yang saya highlight, cahaya batin. Hakikat dari ma'rifah ini adalah cahaya batin dari diri seorang sufi. Ma'rifah juga didapat dari interaksi yang panjang, jadi nggak gampang buat sampai ke tingkatan ma'rifah tersebut. Dan ini harus dialami langsung oleh sufi. Ketika seorang sufi sudah sampai di tingkatan ma'rifah, ia akan menjadikan dirinya ini sebagai implementasi dari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Jadi seolah-olah mereka yang sudah sampai di tingkatan ma'rifah ini adalah implementasi dari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Ini sedikit hampir melenceng ya jika tidak hati-hati gitu. Makanya ketika kita belajar tasawuf ada penyelewengan atau penyimpangan di tasawuf itu, contohnya ini. Ketika kita sudah merasakan dekat dengan Tuhan, bahkan sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka seolah-olah kita menganggap bahwa Tuhan itu sudah menyatu dengan kita dan kita mengaku diri kita adalah Tuhan. Makanya perlu hati-hati dalam pembelajaran di tasawuf ini. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Destina Kaprilia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang tingkatan ma'rifah, lalu ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifah dan proses yang dilalui untuk mencapai ma'rifah.
Nah, pada tingkatan makrifah sendiri ada 3 tahap. Tahapan pertama adalah makrifah amiyah, lalu yang kedua tahapan khosyah, lalu yang ketiga adalah makrifah hakikiyah. Nah, pada makrifah amiyah ini adalah tahapan awal nih, orang-orang merasa bahwa keberadaan Tuhan itu ada dan berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah dan melakukan amal saleh. Lalu yang kedua ada makrifah khosyah, yaitu individu mulai merasa bahwa kehadiran Tuhan secara langsung pada dirinya. Lalu yang ketiga, yaitu tingkatan tertinggi adalah makrifah hakikiyah, di mana orang merasa bahwa dirinya udah mencapai kesatuan yang sama dengan Tuhan. Lalu ada ciri-ciri orang yang telah mencapai makrifah, yaitu cinta yang mendalam kepada Tuhan, ketenangan hati, kerendahan hati, ikhlas dalam beribadah, sabar dan tawakal, peduli terhadap sesama, dan memutuskan untuk hidup sederhana. Lalu proses menuju makrifah. Dalam proses ini, orang-orang yang ingin menuju makrifah biasanya akan melakukan penyucian hati dengan zikir, tadabur atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Lalu ada muraqabah, yaitu mengamati gerak hati dan pikiran untuk mencegahnya dalam berbuat hal yang mengotori hatinya lagi. Lalu ada mujahadah, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan godaan setan. Dan kunci untuk mencapai makrifah adalah pengalaman spiritual nih. Dalam perjalanan ini biasanya para sufi akan melewati tahapan-tahapan, yaitu pertama ada tahapan kaish atau pembukaan hijab antara seseorang dengan hal-hal yang gaib. Lalu ada ilham, merasakan bisikan-bisikan langsung dari Allah. Lalu ada ma'rifat, pengetahuan langsung tentang Allah yang diperoleh melalui hati. Lalu tahapan terakhir adalah wahdatul wujud atau pengalaman menyatu dengan Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara mahabbah dengan ma'rifah. Yang pertama ada mahabbah. Mahabbah yaitu sesuatu untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit diungkapkan oleh kata-kata tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa setiap orang yang melakukannya, serta mencintai Tuhan dan berharap dicintai oleh Tuhan juga. Dibandingkan dengan ma'rifah, roh mahabbah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan ma'rifah, karena ma'rifah merupakan tingkat pengetahuan pada Tuhan melalui mata hati atau kolbi setiap orang, sedangkan mahabbah merupakan perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta atau jiwa. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, mahabbah merupakan manifestasi ma'rifah kepada Tuhan. Jadi, mahabbah akan terlahir jika seseorang telah mendapatkan ma'rifah atau pengetahuan yang luas tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ma'rifah dalam meningkatkan mahabbah kepada Allah. Nah, pada dasarnya mahabbah dan ma'rifah ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena untuk menggapai mahabbah atau cinta yang mendalam kepada Allah diperlukan ma'rifah atau pengetahuan yang luas untuk menggapai cintanya. Jadi kita sebagai seorang muslim ketika ingin mencintai sesuatu harus mengenal dulu nih, pengetahuan kita harus luas dulu nih agar kita dapat cinta kepadanya. Nah, itu merupakan suatu perumpamaan antara ma'rifah dengan mahabbah. Nah, jadi hubungan erat antara ma'rifah dan mahabbah seperti yang dicontohkan oleh kedua tokoh muslim, yaitu Robiah al-Adawiyah sebagai tokoh yang terkenal dengan mahabbahnya kepada Allah, dan juga ada Zunnun al-Misri yang tentang kema'rifahannya kepada Allah. Jadi kedua tokoh tersebut saling berkaitan antara pengetahuan dan perasaan cinta kepada Allah yang akan menjadi satu pada keduanya. Kemudian next slide, yaitu ada keseimbangan antara ma'rifah dan mahabbah dalam kehidupan spiritual. Yang pertama, mengapa kita harus menyeimbangkan pada kehidupan spiritual kita antara ma'rifah dan mahabbah? Yang pertama, pengetahuan tanpa cinta atau ma'rifah tanpa mahabbah. Jika seseorang hanya fokus pada ma'rifah tanpa mahabbah, mereka mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, tetapi bisa kehilangan hubungan emosional dan spiritual yang mendalam kepada Tuhan mereka. Pengetahuan ini bisa jadi sekering dan kurang bermakna secara personal. Jadi jika kita mencintai tanpa mengetahui, itu akan tidak akan efektif atau tidak akan maksimal rasa yang akan didapatkan oleh setiap orang tanpa pengetahuan terlebih dahulu. Yang kedua ada mahabbah atau cinta kepada Allah. Cinta atau mahabbah merupakan rasa kedekatan, pengabdian, dan cinta yang mendalam kepada Tuhan.
Hal tersebut memberi dorongan untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keikhlasan dan menjadikan pengalaman spiritual lebih hidup dan berarti. Cinta ini mendorong seseorang untuk melakukan amal baik dan memperkuat hubungan spiritualnya. Jadi dengan memiliki sikap mahabbah, cinta kepada Allah, akan menumbuhkan sikap kecintaan atau sikap yang lebih cinta kepada Tuhan akibat kecintaannya kepada Allah dengan menjalankan semua segala amalan, ibadah maupun anjuran-anjuran pada agamanya. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan antara keduanya, antara ma'rifah dengan mahabbah. Keseimbangan antara keduanya sangat penting. Ma'rifah tanpa mahabbah bisa membuat seorang menjadi kering secara spiritual dan hanya terjebak pada aspek intelektual tanpa pengalaman emosional. Sebaliknya, mahabbah tanpa ma'rifah dapat menghasilkan kecintaan yang tidak mendasar pada pemahaman yang benar, yang bisa mengarah pada kesalahan atau pengertian yang tidak efektif. Jadi keseimbangan antara mahabbah dengan ma'rifah itu sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, karena mahabbah tanpa ma'rifah tidak akan menghasilkan kecintaan yang sempurna kepada Tuhan, dan ma'rifah tanpa mahabbah tidak akan berujung ke arah yang positif dan tidak akan menciptakan suatu ketenangan batin karena tidak adanya mahabbah kepada Allah. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Peran ma'rifah dalam kehidupan spiritual. Ma'rifah memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual seseorang serta menghilangkan sekat-sekat antara hamba dan Tuhannya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Berikut cara ma'rifah memperkuat hubungan langsung dengan Allah. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang Allah. Ma'rifah membantu seseorang memahami sifat-sifat Allah dengan baik serta memperkuat keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, ibadah yang lebih khusyuk. Menurut ma'rifah, ibadah menjadi lebih bermakna karena seseorang merasakan kehadiran Allah dalam setiap tindakan ibadah mereka. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Ma'rifah meningkatkan kesadaran atas kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan. Yang keempat, hubungan pribadi dengan Allah. Ma'rifah memungkinkan seseorang merasakan kasih sayang dan bimbingannya secara langsung. Yang kelima, pendidikan rohani. Ma'rifah membantu seseorang mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi dan lebih dalam. Ma'rifah dan mahabbah sebagai dua maqam yang saling melengkapi. Ma'rifah dan mahabbah merupakan dua maqam yang saling melengkapi dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Mahabbah seringkali menjadi jalan menuju ma'rifah. Dengan cinta yang mendalam kepada Allah, seorang sufi terdorong untuk mengenalnya lebih dekat, yang pada akhirnya membawa seseorang kepada ma'rifah. Selanjutnya, ma'rifah memperdalam mahabbah, karena semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin besar cintanya. Pengaruh ma'rifah dan mahabbah dalam kehidupan. Dalam kehidupan spiritual seorang sufi, ma'rifah dan mahabbah memiliki pengaruh yang sangat mendalam dan saling melengkapi. Berikut beberapa kesimpulan tentang kedua maqam. 1. Pengaruh ma'rifah. Yang pertama, peningkatan kesadaran spiritual. Ma'rifah membawa seorang sufi kepada tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang kehadiran dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, kedamaian dan kepuasan batin. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang Allah, seorang sufi merasakan kedamaian dan kepuasan batin yang luar biasa. Yang ketiga, kebijaksanaan dan pemahaman. Ma'rifah memberikan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan ajaran agama. 2. Pengaruh mahabbah. Yang pertama, motivasi untuk beribadah. Mahabbah mendorong seorang sufi untuk beribadah dengan penuh cinta dan keikhlasan. Yang kedua, kehidupan yang penuh kasih sayang. Mahabbah mengajarkan seorang sufi untuk hidup dengan penuh kasih sayang, tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama makhluk. Yang terakhir, pengorbanan dan keikhlasan. Cinta yang mendalam kepada Allah membuat seorang sufi rela berkorban untuk menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Jadi, dengan mencapai kedua maqam ini, seorang sufi dapat merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Hidup dengan penuh cinta dan pengetahuan, serta menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan spiritual. Sebagai penutup dari materi yang telah kelompok kami presentasikan, jadi ma'rifah merupakan proses yang tidak mengenal batas akhir, sebab semakin tahu seorang sufi tentang Tuhan, ia akan semakin terdorong untuk mengetahui Tuhannya lebih jauh dan mendalam lagi. Menurut seorang sufi, apa yang dibayangkan oleh seseorang tentang Tuhan, maka Tuhan tidak seperti yang dibayangkannya. Ma'rifah seperti menambah kualitasnya.
Ketika seorang sufi semakin berusaha mengetahui hakikat Tuhan, walaupun pada akhirnya mengetahui Tuhan secara penuh dan sempurna adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh setiap orang. Dan ma'rifah yang dicapai seorang sufi akan mempengaruhi tingkatan moral dan aktivitas dalam kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.